Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang pertama, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu riset aksi, fasilitator, partisipan, lobby, dan negosiasi. Untuk riset aksi, eh, itu kegiatan desa sehat berdaya yang dilakukan termasuk ke dalam kategori action research atau riset aksi atau penelitian tindakan dengan desain pendekatan kualitatif. Action research adalah penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah baik langsung atau melalui proses refleksi dari masalah progresif yang dilakukan oleh individu yang bekerja dengan orang lain dalam tim atau sebagai bagian dari komunitas sasaran untuk memperbaiki cara mereka mengatasi masalah dan memecahkan masalah. Nah, itu untuk riset aksi kurang lebihnya. Untuk Fasilitator itu adalah seorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Nah, untuk partisipan itu manusia, jadi yang dimaksudnya adalah orang yang ikut berpartisipasi dalam teks. Jadi kalaupun diangkat dari kegiatan yang nyata di dalam desa itu partisipasi kalau bisa dikatakan. Nah, partisipasi contohnya itu bekerja sama dalam membersihkan sebuah desa, entah itu skala kecilnya membersihkan masjid, membersihkan musola, membersihkan saluran air, kurang lebih seperti itu. Untuk lobby dan negosiasi, lobby adalah pendekatan yang dilakukan agar terjadi kerjasama antara tim dengan sasaran lobby, dan itu kegiatan melobi adalah suatu bentuk pendekatan yang tidak resmi, sedangkan negosiasi adalah proses tawar-menawar antara kita dengan sasaran lobby untuk mencapai suatu kesepakatan. Nah, untuk soal yang kedua, kenapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek? Itu karena dengan menentukan subjek-subjek pada riset aksi tidak akan membuat masyarakat ketergantungan, karena meskipun sebagai fasilitator kita tidak hanya memberikan masyarakat fasilitas saja, akan tetapi kita pun harus ikut berbaur bersama mereka untuk bersama-sama belajar dan berbagi pengalaman. Jadi ke masyarakat itu apa yang disampaikan oleh Bapak Aziz itu yang saya ingat bahwasanya ketika kita datang ke masyarakat, kita tidak membawa program, tapi kita meneruskan program dari masyarakat tersebut, menjalankan apa yang diperintahkan oleh masyarakat, untuk sementara ikut alur dulu apa yang menjadi alur masyarakat, dan kita ikut andil ke dalam aksi tersebut. Ketika terjadinya suatu aksi ataupun alur di masyarakat, kita bisa, disitulah celah-celah di mana kita bisa memasukkan teori ataupun ilmu apa yang menjadikan ilmu riset aksi. Nah, untuk soal selanjutnya, tahap PLT dan Sisdamas itu tahap 1 soswal, rembung warga, output masyarakat sepakat untuk melaksanakan tahapan siklus refleksi sosial melakukan oleh fikir dan sosial olah rasa. Tahap kedua itu ormas-ormas memilih organisasi yang relevan, memilih tokoh organisasi organik berbentuk paguyuban yang bagus, ada moralitasnya. Untuk tahap ketiga itu pekan ketiga perencanaan partisipasi
harus ada judul besar dalam suatu program untuk tahap ketiga. Tahap keempat itulah dokumentasi perencanaan partisipasi. Nah, untuk kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam, singkat cerita sedikit saya memaparkan. Hasbi Asyidiki menafsirkan sesudah pemeriksaan pembuktian kebersihan Yusuf, dan setelah terbukti Yusuf benar-benar dapat dipercayai serta cerdas dan memiliki ilmu takbir mimpi, hati raja tertarik mengangkat Yusuf sebagai penasihat pribadinya. Berkatalah raja, "Bawalah Yusuf kepadaku, aku ingin menjadikan dia sebagai penasihat pribadi aku yang mengendalikan pemerintahanku." Nah, Ibnu Abbas mengatakan bahwa setelah raja mengeluarkan perintahnya itu, maka datanglah pesuruh kepada Yusuf, lalu berkata, "Tanggalkanlah pakaian-pakaian penjara dan pakailah pakaian baru menghadap raja." Pada masa itu berdoalah seluruh penghuni penjara, yang dibalas oleh Yusuf dengan doa pula. Yusuf pada masa itu berusia 30 tahun. Demi raja melihatnya bahwa ia adalah orang masih muda, raja pun berkata, "Apakah orang yang semuda ini dapat menjelaskan takbir mimpiku, padahal ahli-ahli sihir dan ahli tanung tidak dapat menerangkannya?" Kemudian Yusuf didudukkan di depannya serta diberikan sepersalinan pakaian yang dipakai oleh seorang orang besar dan sebuah kendaraan biasa dipakai, serta diangkatlah Yusuf pada hari itu sebagai pengganti raja. Nah, setelah raja mengetahui kecakapan dan keahlian Yusuf dari tutur katanya, dan setelah melihat keutamaan yang terdapat dalam dirinya, maka sang raja berkata, "Engkau mulai hari ini memperoleh kedudukan tinggi dan mendapat kepercayaan penuh dari kami." Firman Allah ini memberi peringatan bahwa dalam tanya jawab tersebut kita dapat mengukur kedalaman ilmu lawan bicara dan mengetahui perilakunya, budi pekerti dan adab seseorang. Menurut lahiriah kejadian ini bahwa raja berbicara dengan Yusuf tanpa menggunakan penerjemahan karena Yusuf telah dapat menguasai bahasa Mesir yang dipelajari dari Al-Aziz Khidfir dan istrinya Zulaikha. Menurut pendapat ahli sejarah, raja Mesir pada saat itu adalah Al-Walid ibnu Rayyan. Karena raja mendudukan Yusuf di tempat yang tinggi, memberikan jabatan, Yusuf ingin memegang pekerjaan yang dia yakini sanggup mengerjakan dan bisa memberikan manfaat kepada rakyat, maka dia pun berkata, "Angkatlah aku menjadi pengatur makanan rakyat dan mengatur pertanian supaya aku dapat melepaskan rakyat dari kelaparan yang akan datang, seperti yang telah engkau pimpinkan. Ini hafizun alim, aku meminta kedudukan itu Yusuf," ujar Yusuf, "karena aku dapat mengelola makanan rakyat dengan sebaik-baiknya dan membagikannya secara wajar. Selain itu, aku ahli dalam masalah keuangan, perekonomian, pertanian, termasuk pendistribusiannya." Abdul Yusuf Ali menafsirkan Yusuf sebelumnya belum pernah tampil di hadapan raja. Perintah raja dengan kata-kata yang sama dalam ayat 50. Singkat cerita, Yusuf diberikan kekuasaan penuh pada saat itu, tetapi ia tidak ingin menikmatinya begitu saja. Ia mengemban tugas dengan penuh pengabdian. Semua tugas yang berat ia pikul sendiri. Tugas itu ialah dalam mengumpulkan segala persediaan pada masa makmur untuk menghadapi bertahun-tahun kekeringan yang akan datang. Alasannya sederhana saja. Ia mengerti benar segala keperluan rakyat melebihi siapapun, dan dia sudah siap memikul sendiri segala macam kecaman karena harus membatasi pada waktu makmur itu. Sekian paparan sedikit saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.